Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan juga insight yang menarik tentunya dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan bagikan channel ini, kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Walaupun saat ini kami tahu keadaan juga sedang tidak begitu baik. Oke, kita mulai dengan sebuah insight pagi ini tentang sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, perdagangan pertama di minggu ini, 7 September 2020 di hari Senin. Setelah terguncang-guncang ya minggu lalu, kita akan mulai outlook kali ini dengan market Eropa dan Amerika. Mungkin banyak yang menghubungkan secara paralel, kalau Amerika turun, Indonesia pasti turun juga. Memang betul, ada kemungkinan market Eropa dan Amerika mempengaruhi market Asia dan juga IHSG. Tapi kalau kita lihat sebenarnya market Amerika sudah jauh di atas Indonesia. Market Amerika terutama Nasdaq dan S&P 500 terus mencetak all time high, sedangkan Indonesia masih tertinggal 20% dari all time high. Jadi jelas berbeda posisinya. Dan kalau kita lihat sendiri dari penutupan di hari Jumat, market Amerika dan Eropa memang kompak berada dalam teritori merah. Dow Jones sendiri sempat turun sangat dalam, kemudian balik, rebound memantul, yang mungkin juga bisa jadi kita anggap menandakan bahwa kembali mengadakan perlawanan terhadap tekanan turun. Memang tekanan turun dibawa oleh saham-saham teknologi yang memang selama ini sudah naik dengan cukup luar biasa, mencetak all time high terus. Jadi kalau misalnya Nasdaq atau S&P 500 yang sudah all time high terus koreksi, ini sebenarnya cukup wajar ya. Dow Jones sendiri mengalami pelemahan 159,4 poin atau 0,56% ke 28.133. Sedangkan Nasdaq mengalami pelemahan 144,97 poin atau 1,27% ke 11.313. Nasdaq sendiri memimpin pelemahan dari saham-saham di Amerika. Kemudian S&P 500 mengalami pelemahan 28,1 poin atau 0,81% ke 3.427. Sedangkan dari bursa Eropa, DAX Frankfurt memimpin pelemahan 1,65% atau 215,7 poin ke 12.843. FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 51,8 poin atau 0,88% ke 5.799. Kemudian CIC Prancis mengalami pelemahan 44,5 poin atau 0,89% ke 4.965. Kemudian ada berita baik, yaitu Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika mengalami kenaikan 1,66% atau 0,32 poin ke 19,64 atau 2.905. Cukup menggembirakan bagi TLKM. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami pelemahan, yang tadinya mengalami pelemahan atau tekanan sekarang mengalami penguatan 0,36% ke 19,38. Jadi cukup lumayan bagus. Kemudian kalau kita lihat dari bursa komoditi sendiri sebenarnya bergerak cukup mix ya, cukup beragam, dengan pelemahan terbesar ada di oil atau WTI oil atau minyak, melemah 3,57% ke 39,77. Kemudian yang berikutnya adalah CPO melemah 1,97% ke 2834. Kemudian batu bara Newcastle mengalami pelemahan 1,41% ke 49 poin. Dan gold mengalami pelemahan 0,2% ke 1934,30 di pasar spot. Kemudian kalau kita lihat yang menguat tipis adalah batu bara Rotterdam, menguat tipis 0,19% ke 51,40. Dan timah mengalami penguatan tipis 0,22% ke 18.182,50.
Dan yang mengalami penguatan paling besar adalah nikel 1,64% ke 15.322,50. Jadi kembali Antam dan Inco bisa dilihat untuk day trade atau trade pendek. Kemudian kita pindah saat ini ke bursa regional Asia, di mana kalau kita lihat di bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo sudah dibuka saat ini dengan penguatan tipis 0,01% atau 3,291 poin ke 23.208,721. Nikkei ini sendiri sudah berbalik dari pembukaannya yang tadi merah ke hijau, dan indeks Straits Times indeks Singapura juga mengalami penguatan tipis 0,680 poin atau 0,03% ke 2.510,320. Indeks Singapura sendiri juga sama, tadi dibuka dalam keadaan merah, sekarang berbalik arah ke arah hijau. Kemudian kalau kita lihat Dow Jones Future memang mengalami penguatan ya lumayan juga, walaupun tidak terlalu besar, 89 poin atau 0,32% ke 28.163. Dow Jones Future sendiri juga sudah berbalik arah dari tadinya merah. Sedangkan di XY saat ini berada dalam posisi 92.840 atau meningkat 0,13%. Di XY adalah dolar indeks. Kemudian bagaimana posisi kurs rupiah saat ini? Kurs rupiah saat ini berada di dalam posisi 14.760 rupiah. Sedangkan kalau kita lihat memang dari semua data yang ada, data dari market Asia, dari perkembangan market Amerika, maka hari ini kami menyimpulkan bahwa bursa hari ini IHSG akan bergerak hanya tipis saja, dengan 50% kemungkinannya adalah hijau setelah mengalami tekanan 2 hari berturut-turut ya. Di hari Kamis menurun 0,59%, kemudian di hari Jumatnya mengalami penurunan 0,78%. Jadi IHSG akan mendapat sentimen positif dari market Asia yang ya bergerakannya tipis-tipis saja, bolak-balik merah hijau kecil. Kemudian dari Dow Jones Future dan tentu saja dari Edo. Yang kan faktor pemberatnya tentu saja hari Senin adalah blindly move atau biasanya bergerak liar market hari Senin karena tidak adanya market Amerika yang mendahului pada malam harinya. Market Amerikanya jauh di hari Jumat. Demikianlah market outlook untuk perdagangan hari ini 7 September 2020 di hari Senin. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.